Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada anak-anak kami, santri santriwati Pondok Pesantren Al Munawwarah yang kami banggakan dan kami doakan selalu semoga selalu rajin beribadah dan menjaga kesehatan. Anak-anak kami, santri-santriwati, pada kali ini kita akan belajar fikih kitab Fathul Mu'in juz 1 kelas 5, kelas 4. Kelas 4. Yaitunya halaman 20 dan 21. Di sini Ustadz akan membacakan matan dan menerjemahkan serta menerangkan sedikit. Nanti kalian ambil kesimpulan dan ditulis di kertas lembar. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati, ini adalah bab solat. Hiya syar'an, solat itu secara syariat adalah aqwalun, perkataan-perkataan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, maksusatun, yang dikhususkan atau yang terkhusus, muftatahatun, yang dimulai bit takbir, dengan bertakbir, wa muhtatamatun, dan ditutup bit taslimi, dengan mengucapkan salam atau dengan salam. Wa summiyat bizalik, dan dinamakan solat dengan demikian, lishtimaliha, karena mencakupnya alas solati lugatan, atas makna solat secara lugatan bahasa. Wahia, dan dianya solat secara bahasa adalah ad-du'a'u, adalah doa. Wal mafrudatul ainiyatu, sebermula solat yang fardu ain, ya, fardu ain, khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Khamsun adalah 5 kali, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malam atau sehari semalam. Maklumatin yang dimaklumi, minad din, dari agama, bid-dururah, dengan mudah. Fayakfuru jahiduha, oleh sebab itu maka kafir jahidu, orang yang mengingkari hanya sholat. Walam tajtami, dan tidak terkumpul, hazihil khamsu, ini yang 5, ini solat yang 5, li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat, dan solat ini diwajibkan lailatul isra'i, pada malam Isra, ba'dan nubuwati, setelah kenabian, bi asri sinina, asri bi, dengan asri 10 sinina, tahun, wa salasati ashhurin, dan 3 bulan, lailata, pada malam, sab'in, 7, wa isrina, dan 20, atau pada malam ke-27 min Rajaba, dari bulan Rajab. Walam tajib, dan belum wajib solat subaha yaumi tilkal lailati, pada subuh hari malam tersebut, ya, li adamil ilmi, karena belum adanya pengetahuan, bi kaifiyatiha, bi dengan kaifiyatiha, caranya solat, atau karena belum tahu tentang cara-cara mengerjakannya solat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sekali lagi. Babus sholati, ini adalah bab solat.
dianya solat syar'an secara syariat, aqwalun perkataan-perkataan, wa af'alun dan perbuatan-perbuatan, maksusatun yang dikhususkan, muftatahatun yang dimulai, bit takbiri dengan bertakbir atau takbiratul ihram disebut, wa muhtatamatun dan ditutup atau disudahi dengan taslim, bit taslimi dengan salam. Wa summiyat bizalika dinamakan solat dengan demikian listimaliha karena mencakupnya solat, karena mencakupnya alas solati atas solat, lughatan secara bahasa, wahiyat du'a'u dan dianya solat secara bahasa adalah ad-du'a, wal mafrudatul ainiyatu sebermula solat yang fardu ain itu khamsun ada 5 fi kulli yaumin wa lailatin pada setiap sehari dan semalam, maklumatin yang maklum minad din dari agama bid darurah dengan mudah. Fayakfuru maka kafir jahiduha orang yang mengingkarinya solat, walam tajtami dan tidak terkumpul hazihil khamsu ini solat yang 5 li ghairi bagi selain Nabi Muhammadin SAW, selain Nabi kita Muhammad SAW. Wa furidat diwajibkan, difardukan solat Lailatul Isra pada malam Isra, ba'dan nubuwati setelah kenabian, bi asri sinina dengan 10 tahun, wa salasati ashurin dan 3 bulan, lailatas sab'in wa isrina pada malam ke-27 min Rajaba dari Rajab, bulan Rajab. Walam tajib dan tidak wajib ia solat subha pada subuh hari demikian malam, li adamil ilmi karena tidak adanya pengetahuan, belum adanya pengetahuan ataupun ilmu dengan kaifiyatiha, dengan caranya solat. Anak-anak kami yang kami banggakan, santriwan dan santriwati, ini menerangkan tentang definisi solat. Bisa kita tengok ke papan tulis sedikit. Solat ada 2, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa disebut dengan ad-du'a atau doa. Kenapa disebut solat itu dengan doa? Karena dalam solat itu banyak mengandung doa. Ketika kita berdiri ada doa iftitah, ada ihdinas siratal mustaqim. Ketika ruku ada tambahan doa ruku, ada juga doa. Ketika i'tidal kita Rabbana lakal hamdu. Ketika kita sujud ada lagi doa tambahan ketika sujud. Ketika kita duduk antara 2 sujud kita berdoa Rabbighfirli. Ketika kita tahiyat akhir ada doa setelah Hamidum Majid, yaitunya Allahumma inni a'udzubika dan lain-lainnya. Maka solat secara bahasa disebut dengan doa. Yang kedua adalah solat secara istilah. Secara istilah adalah perkataan-perkataan dan perbuatan yang sudah dikhususkan, ditentukan, yang dimulai dengan takbir. Ini definisi solat. Berarti solat itu wajib bertakbir dulu, yang disebut dengan takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram masuk ke dalam rukun solat. Orang yang tidak takbiratul ihram solatnya, maka solatnya tidak sah. Dan solat ini ditutup dengan salam, yaitunya salam yang pertama minimal sampai kita dalam assalamu alaikum, ya, sampai ke mim sukun dalam assalamualaikum, maka ke kanan, maka solat kita sudah dianggap sah. Inilah yang disebut dengan solat secara istilah. Wajib dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, yang ditutup dengan salam, yaitunya assalamualaikum ke kanan. Anak-anak kami yang kami banggakan dan kami sayangi, dan juga dalam pelajaran ini diterangkan bahwa orang yang tidak meyakini kewajiban sholat, dia dianggap kafir.
Dan sholat pertama kali diwajibkan adalah di malam Isra setelah kenabian 10 tahun dan 3 bulan malam 27 Rajab. Anak-anak kami yang kami sayangi dan kami banggakan, sholat ini adalah ibadah khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Sholat ini memang sudah ada sebelumnya pada nabi-nabi yang lain, tetapi khusus yang 5 hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Contohnya sholat subuh itu disebut ada sholat Nabi Adam. Sholat zuhur, sholat Nabi Daud. Sholat asar, sholat Nabi Sulaiman. Sholat maghrib, sholat Nabi Yakub. Sholat isya, sholat Nabi Yunus. Tetapi mereka hanya para nabi sebelumnya hanya satu nabi, satu sholat. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi Muhammad SAW langsung kelimanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikianlah anak-anak kami yang kami banggakan dan kami sayangi. Selamat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.